Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisna Dinata. Di sini saya akan membahas tentang inheritance dan override. Di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu membuat kelas bangun datar dan membuat subkelas bangun datar itu dengan memiliki fungsi yang sama. Untuk yang kedua, membuat kelas makhluk hidup dengan 3 subkelas turunannya. Kelas makhluk hidup berisi kesamaan dari ketiga subkelasnya dan minimal 1 metode. 3 subkelas berisi rincian dari masing-masing kelas tersebut dengan metode menambah dan menampilkan rincian makhluk hidup tersebut. Lalu yang ketiga itu membuat kelas lingkaran dengan atribut jari-jari dan metode untuk menampilkan jari-jari, menghitung luas lingkaran dan kelilingnya, lalu membuat kelas tabung yang merupakan sub lingkaran dengan atribut tambahan tinggi dan metode luas permukaan tabung. Yang keempat adalah membuat kelas pecahan dengan atribut pembilang dan penyebut serta metode yang menampilkan pecahan tersebut dengan menampilkan pecahan yang paling sederhana. Kita menuju ke dalam programnya. Yang pertama yaitu program bangun datar. Program bangun datar ini import Java Util Bintang, ini sama saja dengan import Java Util Scanner. Lalu kita membuat public kelas bangun datarnya. Public static void, langsung kita membuat program utamanya. Yang pertama yaitu integer pilihan, ini untuk memilih nanti. Lalu kita masukkan ini adalah bangun datarnya. Yang pertama persegi, yang kedua jajar genjang, yang ketiga persegi panjang, yang keempat segitiga. Scanner input ini adalah untuk menambahkan variabel input agar bisa di input nantinya. Jika tanpa ini maka input ini akan error. Lalu kita menggunakan perulangan for. Ini adalah sistem reload, ini adalah dekorasi, dan ini adalah untuk memudahkan jika di run itu akan menampilkan ini juga dekorasi untuk pembatasan. Lalu ini adalah keterangan, jadi ini itu cuma keterangannya saja. Lalu ini adalah input persegi, ini nanti untuk pemilihannya. Yang pertama persegi, jajar genjang, trapesium, segitiga yang saya bahas di atas tadi bangun datarnya. Lalu yang keempat itu adalah keluar dari programnya. Yang kelima ini keluar dari programnya. Lalu ini adalah untuk kita memilih dari opsi 1, 2, 3, 4, 5 ini. Switch ini digunakan untuk kita berpindah ke kelas yang persegi, jajar genjang, persegi panjang, segitiga, dan yang ini adalah sistem exit untuk mengeluarkannya. Lalu yang terakhir ini itu untuk apabila kita ingin mencoba lagi, misalnya kita sudah mencoba persegi dan kita selesai, lalu jika kita tekan Y ini itu untuk mencoba lagi, dan ketika T ini maka akan keluar dari sistem. Ini adalah program bangun datarnya. Lalu kita akan bahas tentang program subkelas bangun datarnya. Yang pertama yaitu persegi. Persegi ini sama, import Java Util Scanner untuk menginputnya. Lalu public classnya ini persegi dan extend ke bangun datar. Extend ini adalah menurunkan yang ada di bangun datar ini ke persegi. Public void ini persegi
Lalu ini double ini untuk nanti agar bisa dihitung luas dan menginputkan sisi. Scanner input ini adalah untuk menambahkan variabel input agar ini tidak error ya, seperti saya katakan tadi. Ini adalah untuk mengetahui bahwa kita memasuki di sub kelas persegi. Lalu yang ini adalah untuk memasukkan sisi-sisi persegi. Persegi kan ada ada 4 seperti yang saya blok gini. Ini persegi panjang sih ya, ada 4 gini ya, ada 4 sisi seperti ini. Yang kecil ini persegi kan, misal. Lalu sisi-sisinya ini dimasuki, sisi-sisinya ini kan persegi itu kan sisinya sama, pasti sama, jadi kita hanya masukkan sisi satu saja. Untuk luasnya, luas persegi adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat, dan kelilingnya adalah 4 kali sisi atau sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi 4 kali. Lalu ini sistem ini adalah untuk dekorasi. Lalu ini adalah untuk mengetahui luasnya. Jadi ini kan udah ada rumusnya. Yang ini adalah untuk hasilnya. Yang ini adalah untuk hasilnya. Ini adalah pembahasan kita dari subkelas persegi. Lalu yang kedua kita bahas persegi panjang. Persegi panjang ini hampir sama dengan persegi. Yang membedakan adalah di double ini pi l itu sama saja panjang dan lebar, luas keliling masih sama. Scanner input ini sama seperti persegi tadi untuk menginputkan panjang dan lebarnya. Lalu ini adalah untuk menginputkan panjang lebarnya. P input max double ini adalah untuk menginputkan panjang, dan yang ini adalah untuk menginputkan lebar. Untuk luas persegi panjang yaitu P kali L atau panjang kali lebar, dan untuk kelilingnya adalah 2 kali P tambah L. Ini adalah untuk dekorasi atau pembatasan. Lalu yang ini adalah untuk mengetahui hasil dari luas dan kelilingnya. Ini adalah persegi panjang yang kita membahas di bangun datar yang ketiga, yaitu segi 3. Ini sama seperti tadi, dan setiap subkelas itu pasti diextend ke bangun datar atau main class. Main classnya bangun datar ini. Dan untuk public void-nya ini adalah segitiga tetap, dan ini double ini adalah untuk menghitung luas ini dan menginputkan ini nanti, menginputkan alas tinggi dan sisi. Scanner input ini untuk penginputan. Lalu sistem input ini adalah masukkan alas dengan input next double. Input ini adalah untuk menginputkan next double. Double ini adalah untuk menghubungkan ini. Yang tinggi dan sisi itu sama seperti alas, seperti penjelasan tadi. Dan untuk luasnya yaitu biasanya itu di matematika itu setengah kali alas kali tinggi, berarti sama saja alas kali tinggi dibagi 2. Lalu sekelilingnya itu adalah sisi tambah sisi tambah sisi. Tapi persegi panjang itu bisa memiliki sisi yang berbeda, tapi ini saya menggunakan satu sisi aja. Ibaratkan saja ini segitiga sama kaki dan sisinya semua sama semua. Lalu ini adalah untuk pembatasnya, dan ini adalah untuk
mengetahui hasil dari luas dan keliling dari segitiga. Kita masuk pembahasan bangun datar yang keempat, yaitu jajar genjang. Untuk jajar genjang itu juga sama-sama tadi, dan untuk kelas jajar genjang itu juga hubungan di bangun datar ini untuk agar dapat program yang dari bangun datar ini. Karena kan jajar genjang ini adalah subkelasnya bangun datar. Lalu dobelnya itu A, B, tinggi, luas, keliling. Sekian berikut ini seperti yang saya jelaskan tadi, tak perlu diulang-ulang lagi. Dan ini adalah agar mengetahui kita masuki ke bangun datar jajar genjang. Untuk ini adalah untuk memasukkan alas, menginput alas. Ini menginput tinggi, ini menginputkan alas atau sisi bawah dari jajar genjang. Jajar genjang kan berbentuk persegi panjang tetapi tinggi ya, kalau di persegi panjang kan lebarnya tapi miring. Dan yang kedua ini adalah untuk memasukkan sisi atasnya jajar genjang. Untuk luasnya yaitu alas kali tinggi, yaitu tinggi dari jajar genjang. Yang kelilingnya adalah 2 kali sisi atas plus sisi bawah, atau sisi bawah plus sisi atas. Ini itu untuk pembatasan, dan ini adalah untuk mengetahui luas dari jajar genjang dan keliling jajar genjang. Kita akan mencoba untuk maran bangun datar. Ini begitu. Nah, ini untuk dekorasi saja. Itu pilihan pintu dan tower. Pilih dari bangun datar dari atas ini. Misal kita coba jajar genjang, alasnya misalnya 12, tingginya misalnya 6, sisi bawahnya misalnya 10. Maaf, sisi atasnya itu 13. Ini salah, maaf, seharusnya ini 12 karena kan harus sama juga. Tapi misal keliling, misal 2 persegi 2 jajar genjang itu masih bisa. Kalau misal 1 jajar genjang itu alas dan ini yang sama, itu hitungan saya salah. Tapi jika ini bisa juga saya implementasikan, saya mempunyai 2 jajar genjang yang mempunyai alas dan sisi atas yang berbeda. Untuk kelas jajar genjang adalah 60, alas kali tinggi ya Pak. Biar saya coba lihat. Untuk jajar genjang alas kali tinggi 12 kali 6. Oh ya, ini 60 karena ikuti yang ini, ikuti yang bawah, jadi tidak bisa. Jadi langsung begini nih. 10 ini keliling dari jajar genjang plus, oh ya, ini 23 kali 2 46. Ini hasilnya salah, kita coba lagi. Kita coba di trapesium, panjangnya misalnya 15,
lebarnya misalnya 8. Nah, untuk luasnya ini 120 dan kelilingnya 46 karena untuk trapesium ini persegi panjang, maaf salah, ini belum saya ganti, seharusnya ini adalah persegi panjang, saya ganti terlebih dahulu. Nah, ini baru benar, kita compile. Maaf itu tadi adalah karena saya kemarin itu membuat trapesium, tetapi rumusnya itu terlalu rumit, jadi untuk menghitung luas dan keliling itu sulit juga. Untuk persegi panjang kan ini 15 8 Pi kali L berarti 15 kali 8. Untuk kelilingnya itu adalah 15 tambah 8 sama dengan 23 dikalikan 2 46. Kita akan membahas untuk yang nomor 2, yaitu membuat kelas makhluk hidup dengan 3 subkelas turunannya. Untuk makhluk hidup itu adalah seperti ini. Public class makhluk hidup ini adalah untuk berjalan atau bagaimana makhluk hidup itu cara berjalannya, dan ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup tersebut. Ya, yang saya tuliskan 3 itu adalah paling utama: membutuhkan makanan karena makhluk hidup juga lapar, membutuhkan air, ini karena makhluk hidup juga bisa merasakan haus, dan membutuhkan oksigen, ini adalah makhluk hidup juga bernafas, dan pernafasan itu juga membutuhkan oksigen, dan ini adalah untuk memanggil makhluk hidup yang berjalan dan kebutuhan. Lalu ini adalah program utamanya makhluk hidup atau M hidup, biar tidak sama dengan yang ini atas, biar tidak sama dengan ini M hidup, new makhluk hidup. Lalu M hidup cek makhluk hidup ini adalah yang ini. Untuk manusia itu 2 kaki. Untuk hewan itu ada yang punya 2 kaki, 4 kaki, tapi saya tidak menggunakan yang tanpa kaki. Dan untuk yang ikan itu kan ini berjalannya, jadi ikan itu jika berjalan itu kan menggunakan siripnya. Ini adalah main kelasnya, yaitu makhluk hidup. Kita membahas yang pertama manusia. Manusia itu adalah seperti ini. Public class extend makhluk hidup, public class manusia extend makhluk hidup, manusia subclass, makhluk hidup main class, dan manusia di inheritance ke makhluk hidup. Private string ini adalah untuk 2 kaki atau untuk membuat variabel 2 kaki. Lalu ini di 2 kaki. Public void berjalan. Nah, ini tadi untuk berjalan. Ini adalah untuk membatasi. Jika tahu ini adalah untuk manusia, dan sistem akan ngeprint jika misalnya dijalankan manusia berjalan dengan menggunakan 2 kaki, karena saya belum pernah lihat juga manusia berjalan dengan 4 kaki. Berbeda dengan kalau pakai tongkat, mungkin itu bisa di 4 kaki. Lalu kita membahas yang kedua, yaitu hewan. Public class hewan. Hewan ini adalah subclass, makhluk hidup adalah main class. Private string 2 kaki dan 4 kaki.
Lalu public ini dua kaki, empat kaki ini adalah untuk kita memanggil dari makhluk hidup tadi, makhluk hidup yang ini, untuk memanggil yang ini, yang istrinya, untuk apa program utama cari makhluk hidup. Lalu publik berjalannya ini adalah untuk hewan, ini bebek itu berjalan menggunakan dua kaki, dan sapi itu berjalan menggunakan empat kaki. Saya menggunakan kedua contoh ini untuk mencocokkan hewan yang punya dua kaki dan empat kaki. Lalu kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu ikan. Ikan itu seperti hewan atau manusia tadi, yang perbedaannya adalah cara berjalannya. Kebutuhannya itu ikan tetap sama. Ikan juga membutuhkan oksigen dan membutuhkan makanan dan juga minuman, tapi ikan juga sudah minum setiap hari karena hidup di air. Dan untuk program berjalan ini itu sama seperti yang tadi. Perbedaannya adalah ini, ikan berjalan dengan cara yang seperti makhluk hidup ini tadi. Ini akan menampilkan ini nanti. Lalu kita akan coba untuk run untuk makhluk hidup. Jika kita run makhluk hidup manusia berjalan dengan menggunakan dua kaki, membutuhkan makanan, membutuhkan air, dan membutuhkan oksigen untuk bernafas. Ini adalah untuk bertahan hidupnya manusia, hewan, ataupun ikan. Dan untuk hewan, bebek berjalan dengan dua kaki, sapi berjalan menggunakan empat kaki, membutuhkan makanan, air, dan oksigen. Itu diambil dari kelasnya, yaitu makhluk hidup tadi. Dan ikan berjalan itu dengan cara berenang dengan siripnya, karena ikan itu berenangnya itu dengan siripnya karena tidak mempunyai kaki juga. Dan ikan juga membutuhkan makanan, air, dan oksigen. Ini adalah run dari makhluk hidup tadi. Kita clear biar nanti nggak bingung, dan kita close. Lalu kita akan membahas di soal ketiga, yaitu membuat kelas lingkaran dengan menampilkan jari-jari dan menghitung luas lingkaran, dan membuat kelas tabung yang merupakan subkelas dari lingkaran dengan atribut tambahan tinggi dan luas dan metode luas permukaan tabung. Kita coba. Ini import JavaScript scanner ini untuk memasukkan jari-jari. Untuk jari-jari untuk programnya itu ini adalah untuk program ini adalah untuk input, lalu ini adalah kelasnya lingkaran, dan ini adalah untuk program dari menjalankan lingkaran ini. Double RP, double ini R untuk jari-jari, P ini adalah untuk P 3,14 karena 22/7 itu 3,14 kok 3,14 berapa gitu, lalu dibulatkan menjadi 3,14. Luasnya ini untuk luasnya dan ini untuk keliling. Scanner input ini adalah untuk menginputkan, scanner input ini untuk variabel input, lalu ini adalah untuk mengerti bila kita di program lingkaran, lalu ini untuk memasukkan jari-jari dari lingkaran, ini untuk input menginputkan jari-jari tadi, lalu ini adalah rumus dari luas lingkaran, yaitu P kali R kuadrat atau P kali R kali R, dan kelilingnya adalah 2 kali P kali R. Ini adalah untuk pembatas, dan ini
untuk mengetahui hasil luas dan kelilingnya. Itu adalah dari program lingkaran tadi. Dan untuk program tabung itu ini hampir sama ini itu program Java Adil Bintang itu sama seperti scanner input tadi. Lalu tabung, karena tadi di soalnya adalah tabung adalah subclassnya lingkaran, berarti tabung di extend ke lingkaran. Public void tabung double-nya ini R, kita masukkan misal kita masukkan R nya 28 karena kan tadi di tabung itu disuruh mengetahui jari-jarinya, jadi dimasukkan 28. Ini scanner input untuk menginputkan atau untuk variabel inputnya. Ini adalah untuk mengetahui kita kalau di program tabung. Sistem outprintnya jari-jari plus R, ini adalah untuk memunculkan jari-jari itu berapa. Lalu ini adalah untuk memasukkan tinggi dari tabung tersebut, dan ini untuk sistem untuk program inputnya. Untuk luas permukaan tabung yaitu 2 kali pi kali R plus T, atau 2 kali pi kali jari-jari kali jari-jari plus tinggi. Untuk ini adalah pembatasnya saja, dan ini itu untuk mengetahui dari luas permukaan tabung tersebut. Kita akan mencoba untuk merun lingkaran terlebih dahulu. Setelah kita run lingkaran, kita akan merun tabung. Kita run lingkaran, new lingkaran seperti ini. Misalnya sudah ada merah-merah ini, kita klik kanan lagi, lalu void lingkaran. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Misalkan jari-jarinya 14 atau 20 lah. Nah, luas dari lingkaran itu seperti ini, dan keliling dari lingkaran itu ini 25 tuh 125 6 ini untuk jika dibulatkan sih 126 jika dibulatkan. Dan lingkarannya seperti ini karena R kuadrat kan 200, terus 3,14 terus dikalikan 200, ada nolnya 2 kan, berarti komanya itu hilang semua. Untuk keliling lingkaran kan 2B kali R, berarti kan cuma menghilangkan 1 koma saja, 31,4. Itu adalah untuk lingkaran. Dan untuk tabung, kita nyobaran untuk tabung seperti ini. Jika ini sudah muncul merahnya, kita klik lalu kita void tabung ke kanan, lalu void tabung. Nah, ini di sini. Nah, void tabung ini jari-jarinya muncul karena di sana tadi untuk memunculkan jari-jari, dan tingginya itu terserah sih, tingginya misalnya 13. Lalu luas permukaan tabung adalah 72094 yang seperti ini hasilnya ini. Jika ini dibulatkan sih 7209. Nah, karena pembulatan kan yang di bawah 5 itu hasilnya sama, dan di atas 5 itu dinaikkan, atau berarti 5 berarti 126 gitu. Ini adalah untuk program lingkaran tabung tadi. Lalu kita membahas ke soal terakhir, yaitu mana ya? Nih, membuat kelas pecahan dengan atribut pembilang dan penyebut serta metode menampilkan pecahan tersebut. Kita bahas dengan cepat. Import Java Adil Scanner ini tidak usah juga apa. Ini in A itu untuk yang pertama, angka pertama, dan B untuk angka yang kedua, dan hitung ini adalah untuk hasilnya. Public void pecahan ini adalah untuk mengetahui kita ada di program pecahan. Untuk public static void
string args ini adalah program utamanya, yang pecahan itu P atau kita singkat dari pecahan P, new pecahan, dan P ini untuk manggil pecahan, dan pecahan sederhana ini adalah untuk sub kelas dari pecahan ini. Kita bahas di pecahan sederhana. Ini import Java Util Scanner ini adalah untuk memasukkan A dan B. Lalu ini public class pecahan sederhana, dan sederhana ini adalah subclassnya, dan pecahan ini adalah main utama, main class. Dan double ini adalah untuk menginputkan nanti. Public pecahan sederhana, lalu scanner inputnya ini untuk menginputkan, ini scanner input untuk menginputkan angka pertama, dan scanner input ini adalah untuk menginputkan yang kedua. Lalu ini adalah untuk mengetahui pecahannya yang pertama tadi yang kita sudah masukkan ini dan ini, lalu akan tahu kita pecahannya berapa, dan FBB nya ini adalah bilangan pembaginya. Lalu kita ini adalah untuk apa, dan ini adalah untuk pecahan, untuk hasil dari pecahannya, untuk rumusnya ya. Kita coba untuk merun. Kita run pecahan. Angka pertama misalnya 12, angka kedua misalnya 20, lalu FBB nya misalnya 2. Pecahan paling sederhana adalah 6/10, karena 2 bagi 12 6, 2 bagi 20 10 maksudnya. Jadi pesan paling sederhana adalah 6/10 ya. Segitu aja dari saya. Jika apabila ada salah kata dalam menjelaskan program tersebut, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.